Ya, tapi sebelum itu coba perhatikan sekeliling kalian, sekitar bangku kalian. Apakah masih ada sampah yang tertinggal pas tadi makan sewaktu istirahat? Jika ada, silakan bersihkan dulu, buang sampahnya pada tempatnya, ya. Seperti kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya dengan menjaga kebersihan. So, perhatikan sebelah sana. Di kolong-kolong bangku, tempat sampahnya di belakang ya. Jangan lupa dipilah. Yang hijau untuk organik, yang kuning ya. Sudah siap? Ya. Untuk mengetahui konsentrasi kalian masih on di siang hari ini, Ibu akan mencoba membawa kalian dalam suatu permainan. Caranya begini. Jika Ibu menyebutkan pagi, kalian cukup tepuk tangan berapa kali? Kali. Kalau siang? Malam? Nah, ada lagi? Sudah ya? Siap ya? Sudah tahu permainannya? Kita uji konsentrasi kalian. Mulai. Pagi. Malam. Tapi belum ada yang konsentrasi ya. Siang. Malam. Malam. Siang. Satu kali atau dua kali? Pagi. Malam. Konsentrasi. Kita coba sekali lagi. Ingat ya, konsentrasikan secara penuh. Pagi, siang, malam. Ya, sudah cukup. Alhamdulillah semuanya sudah konsentrasi. Sekarang duduk dengan rileks di bangku kalian, di kursi kalian. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan mulai dengan perasaan yang tenang, senang. Mudah-mudahan pejamkan matanya pelan-pelan. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas kembali, hembuskan. Hari ini coba kalian ingat-ingat peristiwa yang paling menyenangkan sampai jam ke-5 kali. Saking menyenangkannya, kalian sampai tersenyum. Silakan tersenyum dan merasakan kesenangan itu di dalam kelas ini. Jangan sampai senyum-senyum sendiri. Ya, rasakan kesenangannya ke setiap aliran darah kalian hingga merambat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Rasakan badannya seperti melayang dengan tenang. Jadi sudah merasakan? Ya. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Tarik kembali nafas. Keluarkan dengan seluruh perasaan buruk yang ada di diri kalian, sehingga yang tertinggal hanya perasaan senang. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan perlahan sambil membuka mata. Ya, nah, semoga perasaan kalian saat ini lebih bahagia, lebih menyenangkan dari sebelumnya. Siapa yang perasaannya lebih menyenangkan dari sebelumnya? Enggak deh. Kenapa dirawat? Tinggi? Oh iya. Cuma cukup gitu aja. Ya, Gazia. Aku sebelum itu tuh masih kayak ada hambatan, pikirannya masih di luar, tapi
tapi ya setelah ini tuh pikiran aku tuh kayak oh tinggal yang senang aja, yang buruk lupain aja. Yes, bagus. Kajian tepuk tangan buat kalian. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui diskusi kelompok diharapkan kalian dapat mendefinisikan gaya dan jenisnya. Yang kedua, melalui kegiatan kelompok diharapkan dapat menentukan aturan penjumlahan gaya. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok diharapkan peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang konsep gaya. Yang pertama, kalian akan dinilai pengetahuannya dari mana? Dengan mengerjakan LKPD, menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam lembar kegiatan peserta didik. Kemudian yang kedua, keterampilannya nanti akan dinilai bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang ketiga, sikapnya. Sikap yang dinilai saat ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu elemen gotong royong, di mana kalian berkolaborasi dalam kelompok, lalu elemen bernalar kritis. Bagaimana kalian nanti dapat menyimpulkan suatu kegiatan kelompok dari ide gagasan yang muncul, gitu ya? Paham? Silakan sekarang kalian berkelompok. Satu kelompok beranggotakan maksimal 4 orang ya, sudah seperti kelompok yang sebelumnya. Ini 5. Ya, baiklah, semua sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing. Sudah ada lembar kerja peserta didik yang dibagikan tadi. Ada 3 kegiatan yang harus kalian lakukan. Kegiatan pertama memerlukan buku dan karet doang. Karet doang ada tiap-tiap kelompok? Ada. Kegiatan kedua hanya mengenai sistem tanyaan ya. Kegiatan ketiga memerlukan buku. Jadi setiap kelompok menyiapkan bahannya. Ya. Kemudian di akhir nanti kalian mengumpulkan kembali lembar kerja peserta didik ini. Yang berbeda kali ini, kesimpulan yang dituliskan di akhir buat dalam infografis atau poster atau tulisan naratif, tergantung pilihan dari tiap kelompoknya. Ya, kalau memilihnya infografis atau poster digital boleh dibuat masing-masing. Boleh. Ya, jadi gunakan handphone kalian yang ada aplikasi untuk membuat infografis, poster atau juga slide presentasi untuk menampilkan kesimpulan akhir dari kegiatan kelompok. Dapat dipahami? Ya, silakan mulai melakukan kegiatan kelompoknya. Ibu beri waktu 20 menit cukup? Insya Allah. Belum cukup. Berapa menit kira-kira waktunya? 25. 25 ya? 25 detik. 25 menit ya untuk mengerjakan kegiatan kelompok. Silakan.
Masih ya, teman-teman. Masih ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri. Perkenalkan nama saya Delia. Perkenalkan nama saya Mia. Gaya dapat membuat kecepatan beda. Saat temanmu menarik sebuah karet gelang, apakah bentuk karet gelang berubah? Ya, bentuk karet gelang itu berubah. Berarti gaya dapat membuat bentuk benda. Yang kedua, satu, menjalan temanmu menjatuhkan sebuah pena dari ketinggian habis. Gaya apakah yang terjadi pada kegiatan tersebut? Yang terjadi pada kegiatan tersebut, yaitu dari misalnya gaya apakah yang terjadi? Yaitu gaya gravitasi. Saat orang memanah, gaya apakah yang terjadi? Yaitu gaya gerak. Yaitu gaya tegas. Saat dua magnet mendekatkan saling menarik, apakah gaya yang terjadi? Yaitu gaya magnet. Saat orang berlistrik, gaya apakah yang terjadi? Yaitu gaya listrik. Saat mobil berjalan, terjadi gesekan antara ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri Ruswandi. Perkenalkan, nama saya Fitran. Perkenalkan, nama saya Nisa. Perkenalkan nama saya Farel. Kenalkan nama saya Riki. Kegiatan 1. Pengertian gaya dan akibat yang ditimbulkan gaya. Mintalah salah satu anggota kelompokmu mendorong sebuah buku di atas meja dan menarik sebuah karet gelang. 1. Apakah kegiatan mendorong dan menarik yang dilakukan dengan memberikan sebuah gaya? Ya, karena gaya merupakan tarikan atau dorongan yang merubah bentuk, arah, juga kecepatan gerak suatu benda. 2. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan suatu benda. Simbol gaya adalah F, satuan gaya adalah N, dan alat ukur gaya adalah menacak keras. 2. Saat temanmu mendorong sebuah kursi di atas meja, apakah posisi bukunya berubah? Iya, berarti gaya dapat berubah suatu benda. 3. Saat temanmu menarik sebuah karet gelang, apakah bentuk karet gelang berubah? Iya, berarti gaya dapat berubah bentuk suatu benda. Berikutnya kegiatan 2, jenis gaya. Soal pertama ialah mintalah temanmu menjatuhkan sebuah pena dari ketinggian tertentu. Gaya apakah yang terjadi pada kegiatan tersebut? Gaya yang terjadi pada kegiatan tersebut ialah gaya gravitasi. Soal kedua, coba perhatikan dan ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarmu. Seperti yang pertama adalah saat orang melempar batu. Gaya apakah yang terjadi? Gaya yang terjadi adalah gaya otot. Yang kedua adalah saat buah kelapa jatuh dari pohonnya. Gaya apakah yang terjadi? Gaya yang terjadi adalah gaya gravitasi. Yang ketiga adalah saat orang memanah. Gaya yang terjadi saat orang memanah ialah gaya pegas. Yang keempat, saat dua magnet didekatkan saling tarik menarik. Gaya yang terjadi ialah gaya tarik. Yang kelima adalah saat orang tersetrum listrik. Gaya yang terjadi adalah gaya listrik. Yang keenam ialah saat mobil berjalan terjadi gesekan antara ban mobil dengan jalan, yang disebut gaya gesek. Dari peristiwa-peristiwa di atas, manakah peristiwa yang melemah sentuhan? Yang pertama ialah saat orang melempar batu, yang terjadi adalah gaya otot. Yang kedua adalah saat orang memanah, yang terjadinya adalah gaya tugas. Yang ketiga adalah saat mobil berjalan, yang terjadi adalah gaya gesek. Peristiwa yang tidak melemah sentuhan, yang pertama adalah saat buah kelapa jatuh, terjadinya gaya gravitasi. Yang kedua adalah